Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Ramadhani, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan. Video ini saya buat sebagai sumber literasi dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana yang saya ambil dari buku materi pembelajaran Manajemen Pelatihan dan Pengembangan dari Dr. Bernadetta Nadeak, MPD, PA. Materi yang pertama akan dibahas yaitu fungsi manajemen sarana dan prasarana. Itu ada 7, yang pertama perencanaan atau analisis kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat pemanfaatan atau penggunaan, yang kelima pemeliharaan, yang keenam pemanfaatan atau penggunaan, dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Yang di perencanaan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau primer dan kebutuhan yang menunjang atau sekunder. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlah, jenisnya, dan kendala beserta harganya. Yang kedua, di pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. Pengadaan sarana dan prasarana dapat berbentuk pengadaan buku, alat, perabot, dan bangunan. Yang ketiga ada inventarisasi. Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu daftar barang secara teratur. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dipunyai oleh suatu organisasi. Yang keempat ada pemanfaatan atau penggunaan. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Yang keenam ada pemusnahan atau penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga atau bisa juga milik negara dari inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban, yaitu menggunakan barang-barang sekolah itu pastinya harus dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang diajukan kepada pimpinan. Dalam rangka memperkuat tanggung jawab ini diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pemimpin. Nah, hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya seperti lahan, bangunan, dan perlengkapan sekolah, seharusnya menggambarkan program pelatihan secara menyeluruh, karena bangunan dan perlengkapan diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pelatihan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesesuaian, memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pelatihan tersebut. Nah, agar program pelatihan bisa tercapai dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pelatihan harus selalu dalam kondisi siap pakai, bila mana akan ada yang didayagunakan dalam rangka pencapaian tujuan proses pelatihan. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pelatihan harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pelatihan yang baik dengan harga yang murah, dan pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pelatihan harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan juga petunjuk teknis yang diberlakukan oleh wewenang. Terus yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pelatihan harus didelegasikan kepada personel yang mampu bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, prinsip kekoefisienan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pelatihan harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana berhubungan dengan proses pembelajaran dan pelatihan. Pada hakikatnya, manajemen sarana dan prasarana pelatihan merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga atau institusi. Melalui proses tersebut diharapkan semua pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di materi berikutnya. Bye.